Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Pandu Patriasyam dengan NIM 2236111, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pasir Pengarayan. Baiklah, di sini saya melakukan video ini sebagai validasi untuk pengerjaan UAS mata kuliah Audit Sistem Informasi untuk semester 6 A2. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya, beserta peran auditor di dalam pengembangan sistem audit. Dan jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa saja yang terjadi di dalam auditing. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan data dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan sistem komputer dapat mengamankan aset, menjaga integritas, mendorong pencapaian secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Fungsi audit ini untuk memastikan keamanan aset organisasi dari ancaman internal maupun eksternal, menjamin integritas, keandalan dan ketersediaan data, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, standar hukum, dan kebijakan yang berlaku. Peran auditor adalah sebagai penasihat objektif untuk memastikan bahwa kontrol, keamanan, kendali kepatuhan, serta jalur audit telah diintegrasikan sejak tahap perencanaan dan desain sistem. Pengendalian audit dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pengendalian umum sebagai manajemen keamanan, pengendalian akses fisik dan logis, manajemen perubahan, serta kelangsungan bisnis, dan pengendalian aplikasi sebagai kontrol yang melekat pada aplikasi, mencakup kendali masukan, kendali proses, dan kendali keluaran. Risiko dalam auditing dibagi menjadi tiga, yaitu risiko bawaan, yaitu kerentanan bawaan suatu saldo akun dan transaksi terhadap salah saji sebelum mempertimbangkan kontrol internal. Risiko pengendalian, risiko bahwa salah saji material tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh sistem pengendalian internal organisasi. Risiko deteksi, risiko bahwa prosedur yang dilakukan oleh auditor gagal mendeteksi adanya salah saji material yang ada. Nomor 2, menjelaskan tahapan atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi dan audit sistem informasi. Tahapan atau proses pelaporan hasil bermulai dari pengumpulan temuan, yaitu drafting, merangkum seluruh temuan bukti audit dan ketidaksesuaian yang ditemukan selama fase pengujian. Habis itu melakukan diskusi dan klarifikasi atau exit interview. Di sini untuk membahas draft temuan dengan pihak manajemen auditi untuk memastikan akurasi data serta menghindari kesalahpahaman fakta. Setelah itu melakukan penyusunan laporan resmi, menyusun laporan final yang berisi latar belakang, ruang lingkup, metodologi, rincian temuan, dampak, serta rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, tanggapan manajemen, memasukkan komitmen, rencana aksi, dan target waktu penyelesaian dari pihak manajemen ke dalam laporan. Yang terakhir yaitu distribusi laporan, menyerahkan laporan resmi kepada pihak pemangku kepentingan atau stakeholder seperti direksi atau komite audit. Hubungannya itu hubungan antara keamanan informasi dan audit sistem informasi adalah keamanan informasi bertugas sebagai penerapan kebijakan, teknologi, dan prosedur untuk melindungi kerahasiaan integritas dan ketersediaan data organisasi. Sedangkan audit SI bertugas sebagai penilai yang menguji, mengevaluasi, dan memvalidasi apakah implementasi dari keamanan informasi tersebut sudah berjalan dengan efektif, memadai, dan mematuhi regulasi. Nomor 3, sebuah
organisasi mengidentifikasi risiko tinggi pada sistem mereka, tetapi tidak mengalami insiden selama bertahun-tahun. Faktor apa yang mungkin mencegah risiko tersebut terrealisasi? Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi penilaian risiko? Faktor yaitu ketiadaan insiden pada sistem berisiko tinggi dipengaruhi oleh adanya faktor kontrol kompensasi, faktor pendeteksian dini yang responsif, dan faktor eksternal acak atau pure luck. Pada pengaruh penilaian risiko, pada kondisi ini auditor tidak boleh menurunkan estimasi dampak dalam penilaian risiko atau risk assessment. Auditor harus menghindari bias optimisme dan tetap mengedepankan penilaian objektif, sebab ketiadaan historis insiden bukan merupakan indikator absolut bahwa sistem memiliki pertahanan yang memadai dan kuat. Nomor 4. Seorang auditor menemukan kelemahan signifikan dalam sistem informasi perusahaan. Selain melaporkan temuan, apa yang harus dilakukan auditor untuk membantu organisasi berkembang? Hal apa yang dilakukan oleh seorang auditor jika ingin mengurangi risiko audit? Auditor selain sebagai pencarian kesalahan atau fault finding, auditor juga memberikan rekomendasi konstruktif untuk penyelarasan strategis atau strategic alignment antara investasi TI dan tujuan bisnis organisasi, dan juga memberikan edukasi manajemen tentang ancaman baru di masa depan. Hal yang dapat dilakukan auditor untuk mengurangi risiko audit adalah dengan melakukan perencanaan berbasis risiko atau risk-based planning, memperluas sampel menggunakan CAATs atau Computer Assisted Audit Technique, penerapan skeptisisme profesional, serta mekanisme peer review yang ketat. Nomor 5. Dalam melakukan proses audit internal akan ada banyak kendala yang ditemukan dalam prosesnya. Jelaskan kendala apa saja yang memungkinkan ditemukan dalam proses tersebut dan bagaimana mengatasi setiap kendala yang terjadi. Yang pertama yaitu kurangnya dukungan atau komitmen manajemen puncak. Solusinya yaitu edukasi manajemen mengenai nilai strategic audit dan kaitannya dengan perlindungan aset organisasi agar mendapatkan tone from the top yang kuat. Yang kedua yaitu sikap tidak kooperatif auditi seperti menyembunyikan data atau menunda respon. Solusinya yaitu pendekatan persuasif dan komunikasi yang transparan mengenai tujuan audit serta eskalasi formal ke manajemen puncak jika hambatan terus berlanjut. Nomor 3, keterbatasan kompetensi teknis auditor, seperti teknologi yang terlalu baru ataupun kompleks. Solusinya yaitu mengikuti pelatihan bersertifikasi, melakukan knowledge sharing, atau menggunakan tenaga ahli atau spesialis eksternal. Nomor 4, waktu dan anggaran audit yang terbatas. Solusinya yaitu dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko atau risk-based audit approach, sehingga fokus audit hanya diarahkan pada area berisiko paling tinggi, yaitu high risk area. Nomor 5 yaitu dokumentasi sistem atau kebijakan yang tidak lengkap. Solusinya yaitu melakukan wawancara, observasi, dan membuat pemetaan proses kerja sendiri secara mandiri berdasarkan pengamatan di lapangan. Nomor 6, adanya konflik kepentingan atau kurang independen. Solusinya yaitu rotasi staf audit secara berkala dan penandatanganan fakta integritas atau pernyataan independensi sebelum tugas dimulai. Nomor 7, akses ke data atau sistem dibatasi karena alasan keamanan. Solusinya yaitu meminta akses baca atau read only access, atau meminta pendampingan dari administrator sistem saat melakukan penarikan data secara langsung.
Volume data nomor 8. Volume data terlalu besar untuk diperiksa. Solusinya yaitu dengan pemanfaatan perangkat lunak khusus berbasis data untuk memproses data skala besar. Nomor 9. Rekomendasi audit sebelumnya tidak ditindaklanjuti. Solusinya yaitu membangun sistem pemantauan tindak lanjut atau follow-up tracking system formal dengan indikator penalti atau rapor kinerja bagi unit yang kerjanya lalai. Nomor 10. Perubahan teknologi yang terlalu cepat. Solusinya yaitu mengadopsi metode audit yang berkelanjutan serta memperbarui charter dan metodologi audit secara berkala setiap tahun. Baiklah, itulah hasil dari UAS saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.